Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Lia Lindri Sulistiani, NIM 2001058. Di sini saya sebagai mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mambaul Hikam yang berada di Bali, KM 10 Handayani Mulia. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah dari Bapak dosen yang terhormat, yaitu Bapak Ahmad Jailani MPD selaku dosen pembimbing kami. Langsung saja tugas saya sebagai mahasiswi untuk menjelaskan, menerangkan tugas saya ini yang diberikan oleh Bapak Ahmad Jailani MPD tersebut. Yang bertema adalah tasawuf akhlaki atau amali. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang menitik beratkan pada pembinaan akhlakul karimah. Akhlak adalah kegiatan atau keadaan tertanam dalam jiwa yang menumbuhkan perbuatan dilakukan dengan mudah tanpa berpikir dan direnungkan terlebih dahulu. Tasawuf akhlaki, ajaran tasawuf akhlaki yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental dan kedisiplinan tingkah laku yang ketat. Dan selanjutnya adalah tasawuf amali. Tasawuf amali dibagi 4 macam. Yang pertama adalah syariat. Apa tuh syariat? Syariat diartikan sebagai pengerjakan amal badiniyah, yang contohnya adalah sholat, naik haji, dan zakat. Yang selanjutnya adalah tasawuf dari tarekat. Apa sih tarekat tersebut? Tarekat ialah suatu sistem untuk menempuh jalan yang pada akhirnya mengenal dan merasakan adanya ketuhanan, dalam keadaan mana seseorang dalam melihat Tuhan dengan mata hatinya atau ainul basyariyah. Yang demikian ini berdasarkan atas pertanyaan Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah, manakah tarekat yang sedekat-dekatnya mencapai Tuhan? Maka Rasulullah pun menjawab, tidak lain daripada zikir kepada Allah. Yang selanjutnya adalah hakikat. Hakikat adalah bersih hati dari selain Allah. Semuanya itu untuk mencapai kemakrifatan terhadap Allah. Dengan contoh lain dapat kita sebutkan, menurut syariat, bila seseorang bersolat maka wajib menghadap kiblat, karena ayat Al-Quran telah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 149 yang artinya, hadapkanlah mukamu ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Menurut hakikat bahwa kita menyembah Tuhan seolah-olah Tuhan itu terlihat berdasarkan hadis, sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka bahwa sesungguhnya Tuhan melihat kamu. Yang selanjutnya adalah ma'rifat. Ma'rifat adalah merupakan tujuan pokok, yakni mengenal Allah yang sebenar-benarnya, bahwa ma'rifat mempunyai persambungan langsung antara hakikat. Selanjutnya, ma'rifat adalah mengenal Allah untuk siapa dipersembahkan kepada amal ibadah, yaitu dengan khusyuk seorang hamba. Dalam salat merasa berhadapan dengan Allah, ketika perasaan bersyahadat, berintayan-intayan dan bercakap-cakap dengan Tuhan seolah-olah Allah berkata, innama ana Allah, maka inna Allah tuh, maka inilah Tuhan Allah, maka hadirannya hati berkata, anta Allah, engkaulah Allah. Lalu Allah berkata lagi, ikimis sholata lirzikri, bersolatlah untuk mengingat aku. Dan yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh tasawuf. Tokoh-tokoh tasawuf yang pertama adalah Hasan al-Basri. Singkat saja, Hasan al-Basri yang bernama lengkapnya adalah Abu Said al-Hasan bin Yasar, adalah seseorang zahid yang sangat masyhur di kalangan tabi'in. Ia lahir di Madinah pada tahun 2 Hijriah dan wafat pada hari Kamis bulan Rajab tanggal 10 tahun 110 Hijriah. Ia peningkatan 2 malam sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat. Ia dikabarkan bertemu dengan 70 orang sahabat yang turut menyaksikan peperangan Badar dan 300 sahabat lainnya. Dialah yang bermula-mula menyediakan waktunya untuk membincangkan ilmu-ilmu kebatinan, kemurnian akhlak, dan usaha mensucikan jiwa di Masjid Basra. Dan yang selanjutnya adalah Al-Muhasibi. Al-Muhasibi ini adalah nama lengkapnya Abu Abdillah
Al-Haris bin Ahsad Al-Bashri Al-Baghdadi Al-Muhasibi, lahir di Bashrah, Irak tahun 165 Hijriah sampai 781 Masehi. Meninggal di negara yang sama pada tahun 243 Hijriah sampai 857 Masehi. Beliau adalah sufi dan ulama besar yang menguasai beberapa bidang ilmu seperti tasawuf, hadis, dan fikih. Ia merupakan figur sufi yang dikenal senantiasa menjaga dan mawas diri terhadap perbuatan dosa. Yang selanjutnya adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali terkenal dengan sebutan Al-Ghazal di dunia barat, adalah sebagai ahli sains terkemuka. Al-Ghazali dengan nama lengkap Muhammad ibnu Ahmad Al-Tusi ini mendapat banyak gelar dalam dunia Islam. Di antara gelar yang paling terkenal adalah Hujjah al-Islam dan Zain al-Arifin. Ia diberikan gelar Hujjah al-Islam karena ia menjadikan tasawuf sebagai hujahnya dalam berbagai bincangan kesufian. Yang selanjutnya adalah ajaran tasawuf akhlaki. Yang pertama adalah tahalli, yang kedua tahilli, dan yang ketiga adalah tajilli. Tahalli merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh seseorang sufi. Tahalli adalah usaha pengosongan diri dari perilaku dan akhlak tercela. Salah satu dari akhlak tercela yang paling menyebabkan jelek antara lain adalah kecintaan yang berlebihan kepada duniawi. Yang nomor 2, tahilli. Tahalli adalah upaya mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, akhlak terpuji. Tahapan tahalli dilakukan kaum sufi setelah mengkosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela dengan menjalankan ketentuan agama baik yang bersifat eksternal atau luar maupun internal dalam. Yang selanjutnya adalah tajalli. Tajalli adalah pemantapan dan pendalaman materi yang terlihat dilalui pada fase tahalli. Maka rangkaian pendidikan akhir selanjutnya adalah fase tajalli. Kata tajalli terungkapnya nur gaib agar hasil yang telah diperoleh jiwa dengan tubuh yang telah berisi dengan butir-butir mutiara akhlak, yang diperoleh jiwa dengan tubuh-tubuh yang berisi dengan butiran akhlak dan sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkurang, maka rasa ketuhanan perlu dihayati lebih lanjut. Kebiasaan yang dilakukan dengan kesadaran optimal dan rasa kecintaan yang mendalam dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa rindunya. Baik, terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa ya guys, subscribe, like, dan komennya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.